Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di Jumat Ceria. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember di minggu pertama. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur adik-adik Tuhan tetap pelihara hidup kita. Nah adik-adik udah siap kan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita akan memulai Jumat Ceria kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik yang menjaga hidup kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur tiap-tiap hari Tuhan peliharakan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan mari berkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulai Jumat Ceria kami hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik mari di tempat masing-masing adik-adik bangkit berdiri dengan penuh semangat kita memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan kita Allah yang kuat, Allah yang hebat. Kita mau agungkan Dia, kita mau bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Kita mau diberkati melalui firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah janji jalan kita akan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan selalu menyertai. Untuk itu adik-adik jangan pernah menyerah. Tetap percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, hai kids, apa kabar kalian semua sore ini? Om percaya kalian semua sehat ya. Kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam Jumat Ceria sore ini. Dan sebentar kita akan dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami semua yang duduk di rumah yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini Om mau cerita tentang sesuatu yang baru. Siapa di antara kalian yang pernah dengar istilah pemimpin? Ayo, angkat tangan. Nah, kalau kalian dengar istilah pemimpin, yang kalian pahami itu apa ya? Atau bayangan kalian itu seperti apa ya? Wah, kadang-kadang kita kalau dengar istilah pemimpin, kita nggak bayanginnya seorang raja, betul? Iya kan? Atau kita membayangkan seorang presiden, betul ya? Atau seorang polisi, tentara yang gagah gitu. Nah, atau mungkin kita mendengar seorang
Atau membayangkan seorang yang berpakaian rapi, pakai jas, pakai dasi, atau dia pakai mobil mewah, mobil yang mewah, atau macam-macam. Iya kan? Nah, adik-adik, kita semua pun bisa disebut sebagai pemimpin. Ya, enggak harus orang-orang yang dewasa, orang-orang yang hebat, yang gagah seperti tadi yang Om sampaikan itu. Kita semua walaupun kecil bisa menjadi pemimpin. Di Alkitab ada seorang pemimpin yang masih kecil, tapi sudah menjadi raja. Siapa yang pernah dengar Yosia? Yosia menjadi raja di Israel, walaupun umurnya masih 8 tahun loh adik-adik. Hebat enggak? Tapi karena Tuhan yang memilih dia, lalu Tuhan yang menyuruh dia, dia menjadi pemimpin yang hebat dan berhasil pada saat itu. Ya kan? Luar biasa enggak? Nah, selain anak kecil yang umur 8 tahun, Tuhan juga memilih orang-orang dewasa untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin. Waktu mereka dipilih sama Tuhan, mereka semua takut. Mereka juga bingung. Mereka juga khawatir, gimana nih Tuhan cara memimpin? Gimana nih Tuhan memimpin orang-orang yang banyak, orang-orang yang berbeda-beda. Tetapi karena mereka taat kepada Tuhan, karena mereka takut sama Tuhan, mereka mau mendengarkan Tuhan, akhirnya mereka bisa berhasil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sore ini Om mau menceritakan tentang pemimpin yang berhasil. Ya, setelah Musa meninggal dunia, Tuhan memilih seorang pengganti untuk memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Nah, coba kita lihat ya video berikut ini bagaimana Tuhan memilih seorang Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. Tak seorang pun dapat melawan engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertaimu. Takkan membiarkan atau meninggalkanmu. Nah, kids, Yosua Tuhan pilih untuk menggantikan Musa. Siapa sih Yosua ini? Ternyata Yosua itu adalah seorang yang sudah selalu dekat dengan Musa. Dia seorang yang sejak mudanya sudah menghabiskan waktunya di padang gurun untuk mengikuti Musa. Ya, kemana Musa pergi, Yosua selalu ikut. Apa yang Musa perintahkan, Yosua selalu ikut. Jadi Yosua ini adalah seorang yang sangat-sangat setia kepada Tuhan. Yosua itu arti namanya itu bagus, teman adik-adik. Arti nama Yosua itu adalah keselamatan atau Tuhan adalah penyelamat. Maka namanya luar biasa sekali. Nah, Yosua meskipun masih muda, namun dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dia seorang yang tunduk kepada Tuhan. Mengapa? Ya, karena ada firman Tuhan yang berbicara kepada Yosua ketika Tuhan memilih Yosua pada saat itu. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Wah, ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua jadi berani adik-adik. Yosua tidak takut lagi. Karena apa? Tuhan yang suruh dia. Nah, jadi kids, meskipun Yosua masih muda, namun karena Tuhan yang pilih dia,
Karena Tuhan yang suruh dia taat, pada akhirnya dia berhasil. Nah, apa aja sih keberhasilan Yosua? Ketika dia taat sama Tuhan, Tuhan buat dia berhasil. Yang pertama, dia membawa bangsa Israel yang besar, yang jumlahnya ribuan orang itu, untuk pergi menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan sangat luas, ya, airnya sangat dalam sekali. Tapi ketika Tuhan menyuruh dia memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan itu, dia hanya menginjakkan kaki bersama dengan umat Tuhan pada waktu itu, airnya terbelah, lalu mereka berjalan di tanah yang kering. Wow, kalau bukan Tuhan yang suruh, tidak mungkin itu bisa terjadi. Betul ya adik-adik? Luar biasa. Yang kedua, keberhasilan dari Yosua adalah memimpin bangsa Israel tadi. Ketika mereka sudah sampai di seberang, mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan di sana mereka merebut tanah itu. Mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa di sana. Bangsa-bangsa di sana itu bukan orang-orang yang biasa, adik-adik. Di sana itu ada orang-orang yang gagah perkasa, ada yang badannya gede-gede seperti raksasa. Tapi bangsa Israel tidak takut karena Tuhan yang menyuruh mereka. Yang ketiga, kids, Yosua berhasil memimpin bangsa Israel dan tentara-tentara Israel untuk menghancurkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu adalah tembok kebanggaan bagi bangsa Yeriko. Tebal dan kuat sekali. Tetapi bangsa Israel mampu menghancurkan tembok yang bagus itu hanya dengan berkeliling 7 kali, dan mereka hanya teriak saja. Mereka nggak disuruh melempari itu tembok. Cukup berteriak sekencang-kencangnya. Lalu tembok itu hancur dan bangsa Israel mengalahkan bangsa Yeriko. Luar biasa. Hebat nggak? Wah, bangga sekali saya mendengar bahwa Yosua bisa berhasil melakukan semua itu. Jadi kids, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua ini? Yang pertama, kita belajar bahwa semua kita pun adalah pemimpin. Meskipun masih kecil, ya, meskipun masih anak-anak, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan memilih kalian, Dia ingin supaya kalian menjadi pemimpin yang baik, yang bisa mempengaruhi siapapun orang yang ada di sekeliling kalian untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, kalian bisa membantu adik di rumah, atau bisa membantu abang di rumah. Kalian bisa mengajari mereka untuk melakukan hal yang baik dan benar. Yang kedua, kita belajar bahwa kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut dan khawatir untuk berbuat yang baik dan benar. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kalau Tuhan sudah mengajari kita, lakukan saja, pasti akan diberikan kemampuan. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, mengajari kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti itu. Ya, jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut dan ragu. Ya, jangan pernah khawatir sedikit pun. Kita bisa menjadi pemimpin yang berhasil. Kalian bisa menjadi pemimpin yang berhasil. Asal kalian taat kepada Tuhan, ya, baik saat ini maupun nanti kalian sudah dewasa, kalian pasti akan berhasil. Ya, kalian punya cita-cita pastinya. Siapa yang ingin jadi polisi? Siapa yang ingin jadi seorang dokter? Siapa yang ingin jadi seorang manajer? Siapa yang ingin jadi seorang menteri? Mungkin kalian ada yang pengen jadi seorang presiden suatu hari kelak. Nggak apa-apa. Buat saja. Ya, bercita-cita saja setinggi-tingginya. Asal kalian taat kepada Tuhan, kalian tunduk kepada Tuhan, pasti akan Tuhan tolong. Seperti firman Tuhan tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pasti akan Tuhan tolong. Nah, yang terpenting adalah kita harus taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, belajar untuk mengejar prestasi setiap hari. Belajar untuk mengutamakan hal-hal yang baik dan benar.
Suatu saat Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang luar biasa kepada kalian semua, sehingga kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Ya, siapa yang mau seperti itu? Ya, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, pasti kalian akan ditolong oleh Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari seorang Yosua. Pada waktu Tuhan memilih dia juga takut dan gentar. Dia juga banyak kekurangan. Tetapi karena dia taat kepada firman-Mu, karena dia tunduk kepada firman-Mu, maka dia berhasil melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami juga sebagai anak-anak kecil, kami mungkin punya cita-cita di masa yang akan datang. Kami punya harapan-harapan di masa yang akan datang. Mungkin juga saat ini punya tantangan di rumah, di sekolah, di tempat kami bermain. Ada orang mungkin yang mempengaruhi kami untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengajar kami untuk tampil sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang mampu mempengaruhi kepada hal-hal yang baik dan benar. Berkati anak-anak kami di rumah semua Tuhan, supaya mereka mampu melakukan firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Allah kita adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Walau dunia katakan kita tidak bisa, tetapi bersama dengan Allah, kita pasti akan bisa. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya bersamamu
Nah, adik-adik, setiap langkah kehidupan kita Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menaungi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dialah satu-satunya yang akan selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri Jumat Ceria kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama menutup Jumat Ceria kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang menolong kami semua anak-anak-Mu, supaya kami bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk hari Jumat yang akan datang. Kami boleh lagi bertemu di acara ini untuk memuji Tuhan. Dan banyak lagi teman-teman kami yang diberkati melalui acara ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sore hari ini. Jangan lupa ya, hari Jumat minggu depan kita masih bertemu lagi. Sama ya, jamnya jam 4 sore. Jangan lupa. Dan untuk adik-adik yang belum subscribe channel YPHS, adik-adik boleh subscribe ya. Dan di like, di share sebanyak-banyaknya. Supaya lebih banyak lagi teman-teman adik-adik dimanapun mereka berada untuk diberkati melalui channel ini. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati.